نشكر لجميع المشاهدين والمتابعين على قناة الدعوة الإسلامية الرسمية زين الرفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Di antara amalan yang utama adalah amalan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mentadabburinya. Dan sesungguhnya Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, pelajarilah, maka sesungguhnya dia akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat bagi orang-orang yang mempelajarinya dan mentadabburinya. Tentunya belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa pula bagi mereka yang belajar Al-Quran dan bersungguh-sungguh atau mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini perlu kita cermati. Tetapi yang memang harus kita perhatikan ketika kita sedang membaca Al-Quran adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka diperlukan yang disebut dengan ilmu tajwid. Tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu, artinya membaguskan. Ibnul Jazari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tajwid adalah al-ityanu bil qira'ah mujawwadatun bil alfaz bari'atun min ar-rada'ati fi an-nutq, yaitu membaca dengan sebaik-baiknya dengan lafaz yang baik, kemudian jauh dari kesalahan-kesalahan dalam pengucapannya. Maka kita akan mempelajari dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana tartil? Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah iqra'hu ala tamahhulin. Bacalah dengan perlahan, ya. Fa innahu yakunu 'aunan fi fahmi ma'na al-Qur'an wa tadabburihi. Karena dengan demikian akan membantu kita dalam memahami Al-Quran dan mentadabburinya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid dari awal. Kita belajar dan berlatih sama-sama mengenai makharijul huruf insyaallah. Mari kita ikuti bersama-sama. Berikut kita lihat adalah gambar dari beberapa tempat makharijul huruf yang dapat kita lihat bersama. Tapi sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan makhraj secara bahasa adalah dari kata kharaja. Kharaja berarti keluar, sehingga makhraj adalah tempat keluar. Adapun makharij adalah bentuk jamak dari kata makhraj. Sehingga makharijul huruf yang dimaksud adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Dalam hal ini, menurut pandangan mayoritas ulama adalah sebagaimana mengikuti pendapat Imam Nahwi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang kemudian diikuti oleh tabi'uhu yaitu Ibnu Al-Jazari. Nah, yang menyebutkan bahwa secara umum ada 5 tempat utama dan kemudian dibagi lagi secara khusus menjadi 17 tempat. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf itu adalah rongga mulut, ya. Kemudian tenggorokan, ada al-halq, tenggorokan. Kemudian al-lisan, ada lidah. Asy-syafatan, 2 bibir, dan al-khayshum.
Al-khayshum ini adalah rongga hidung. Baik, yang pertama adalah al-jawfu. Di sini kalau disebutkan wa huwa makhrajul alif wal waw wal ya al-maddiyah. Jadi adalah huruf-huruf alif, waw dan ya dalam keadaan mad. Nah, maka dalam hal ini ketiga huruf tersebut keluar dari al-jawfu atau rongga mulut. Jadi kita bisa contohkan misalkan huruf hijaiyah berharakat fathah bertemu dengan alif sukun atau sebagai huruf mad. Contohnya misalkan kita contohkan saja huruf ba, kemudian berharakat kasrah bertemu dengan ya mati, bi, kemudian berharakat dhamma bertemu dengan waw mati, bu. Maka dalam hal ini pengucapannya keluar dari rongga mulut. Berikutnya adalah al-halqu, yaitu tenggorokan. Disebut dengan al-halqu karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari tenggorokan. Ya, adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-halqu atau tenggorokan, dalam hal ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah aqsal halq, yaitu tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Aqsal halq yang dimaksud adalah bagian akhir tenggorokan atau biasa kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah wasatul halq, yaitu tempat keluarnya ain dan ha. Wasatul halq atau yang kita kenal dengan tengah tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah adnal halq atau bagian atas tenggorokan yang lebih dekat dengan al-jawf. Untuk lebih jelas mengenai tempat-tempat tersebut dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu urutannya. Walaupun kita sebutkan di awal aqsal halq, tapi posisinya sebenarnya di bagian bawah dari tenggorokan. Kemudian wasatul halq itu di tengah-tengah, baru kemudian adnal halq lebih dekat kepada al-jawf, rongga mulut. Berikutnya adalah al-lisan. Disebut dengan al-lisan karena memang tempat keluarnya huruf-huruf tersebut berasal dari al-lisan atau lidah. Dalam hal ini ada 18 huruf yang kita ketahui bahwa masuk dalam al-lisan. Baik, yang kita lihat yang pertama adalah aqsal lisan atau pangkal lidah dan langit-langit mulut belakang, ya ini lebih dekat ke situ. Maka keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah yang berdekatan dengan tenggorokan dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian belakang. Maka kita mengucapkannya qaf. Berikutnya adalah kaf, yaitu jenis makhrajnya ini dari pangkal lidah tengah dan langit-langit mulut tengah. Jadi keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah bagian tengah dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian tengah. Mari kita ucapkan kaf. Baik, berikutnya ada wasatul lisan atau tengah lisan, tengah lidah. Itu ada 3 huruf, huruf jim, ya dan shin. Maka keluarnya huruf ini berasal dari tengah-tengah lidah. Nah, kita ucapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dari hafatul lisan atau dari tepi lidah. Nah, ini hurufnya ada huruf dad dan huruf lam. Jadi kalau huruf dad itu dari pangkal tepi lidah, jadi keluarnya huruf ini berasal dari pangkal tepi lidah kiri atau kanan bertepatan di atas gigi geraham. Jadi kita mengucapkannya dad. Kita rasakan dan kita berusaha untuk mengucapkannya dengan sebaik-baik. Kemudian lam, ini dari ujung tepi lidah.
Jadi huruf lam, keluarnya huruf ini berasal dari ujung tepi lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas. Kita ucapkan lam. Nah, lalu berikutnya ada taraful lisan. Nah, taraful lisan ini ada beberapa huruf. Yang pertama adalah huruf nun. Keluarnya huruf ini berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas, tetapi agak tengah dia. Jadi kalau kita lihat posisinya seperti itu. Berikutnya adalah huruf ra. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas. Kemudian ada huruf dal, ta, dan ta. Ketiga huruf tersebut keluarnya tepat berasal dari ujung lidah dan kemudian bertepatan dengan pangkal dua gigi seri di atas. Nah, kita rasakan, kita ucapkan bagaimana mengucapkannya tadi. Huruf dal, ta, dan ta. Selanjutnya ada huruf sad, sin, dan zai. Nah, ketiga huruf tersebut keluarnya berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah gigi seri atas dan gigi seri bawah. Baru kemudian ada huruf ta, zal, dan za. Ketiga huruf tersebut keluarnya berasal dari ujung lidah dan bertepatan di gigi seri atas. Nah, berikutnya adalah dari asyafatan, ya, atau dua bibir. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Ada tiga huruf di sini, yaitu huruf mim, ba, kemudian waw. Maka keluarnya huruf ini berasal dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Sementara satu lagi ada huruf fa, maka ini keluar dari bibir bawah, yaitu dari bibir bawah tapi menempati posisi ujung gigi seri atas. Jadi diucapkan fa, mim, ba, waw. Berikutnya adalah rongga hidung atau al-khayshum. Jadi kalau kita lihat pada tabel tersebut adalah disebutkan al-ghunna atau dengung. Jadi ada beberapa tempat yang memang menyebabkan ghunna, ya, seperti pada keadaan nun atau mim bertasydid, kemudian nun sukun idgham bi ghunna sebab idgham bi ghunna, kemudian iqlab, kemudian ikhfa haqiqi, kemudian bisa juga ikhfa syafawi. Maka itu adalah sebab-sebab terjadinya keluar huruf dari al-khayshum, yaitu dalam keadaan dengung. Nah, secara umum kita bisa melihat dari pemaparan sebelumnya mengenai tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Kita mulai tadi dari al-jawf, kemudian al-halq, kemudian dari al-lisan, al-syafatan, sampai al-khayshum. Ini ada pada daftar tabel berikut ini, dan insyaallah kita dapat mempraktekannya masing-masing secara mandiri nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.